Besar ini sangat mirip dengan bursa saham, ya kan? Di sana ada Bursa Efek Indonesia, ada custody dan ada clearing kan gitu. Kami juga seperti itu, ya kan? Intinya kami memang menggunakan benchmark yang sudah ada lah, yang terkait dengan efek dengan keuangan gitu. Nah, hanya saja bedanya kalau di sana bicara tentang saham, surat berharga dan sebagainya, ini bicara tentang kripto, gitu kan? Barangnya kripto. Nah, tentu tinggal teknologinya lah yang berbeda, ya kan? Jadi di sini bukan berarti di sana tidak ada teknologi ya, tapi di sini ketika kita bicara kripto itu kan bicara yang kekinian, ya kan, bicara teknologi, bicara anak muda, ya kan, yang kadang-kadang inovasi itu berjalannya sangat cepat gitu. Nah, inilah yang akan membedakan dengan ekosistem di bursa keuangan gitu. Jadi tapi dari sisi governance-nya itu relatif sama. Ya, ada bursanya, ada clearingnya, ada kustodinya, selain ada pedagang dan masyarakatnya kan gitu. Ini yang samanya di situ, tapi bedanya bahwa ini kripto kita teknologi yang selalu terjadi, baru ada pembaruan terus-menerus. Nah, ini kami yang harus pastikan bursa dan ekosistem ini mampu untuk menangani itu. Oke, berarti memang secara garis besar mirip-mirip begitu Mirip, ya? ya. Oke, memang yang diperdagangkan saja yang agak berbeda ya. Dan kalau misalnya Pak Teguh dengan tadi begitu ya, ada inovasi karena memang Pak Didi juga mengatakan nantinya akan bergerak lebih cepat karena memang isinya anak-anak muda begitu ya Pak Teguh. Nah, kalau misalnya kita melihat dengan sangat cepat ini inovasinya juga nantinya di bursa kripto juga apakah memang akan lebih cepat masuknya atau banyak perubahan-perubahan nantinya di sana? Ya, kalau kami melihatnya menjadi hal yang positif karena apa? Karena Bapepti itu kan ini sepengetahuan saya izin nih Pak Didit, mulai dari oksigen, minyak goreng ya, sampai kemudian aset kripto gitu, ya kan. Jadi semuanya di Bapepti. Kemudian ketika memang spesifik yang bagian aset kripto pindah nih ke tempat yang lain yang memang akan fokus untuk mengelola, tentu kan akan bisa lebih mempercepat nih inovasi-inovasi yang ada. Jadi kalau kemudian kita katakan masih per hari ini kami diperbolehkan untuk memperdagangkan yang namanya fisik ya, barang fisik atau spot trading gitu ya, kita harapkan bahwa nanti akan ada nih produk-produk yang lain yang boleh diperdagangkan gitu, seperti ya kalau kita ngomongin di industri kripto yang lain ada staking di situ, ada kemudian kita bilang derivatif produk gitu ya, ataupun produk-produk yang lain gitu yang memungkinkan inovasi bisa berjalan di atasnya. Jadi sekali lagi bahwa kehadiran bursa, sekali lagi harapan kami itu bukan pada posisi yang melanjutkan, tetapi justru akan meningkatkan ya, akan meningkatkan tadi sekali lagi dari segi kepercayaan masyarakat, terus kemudian naik meningkatkan volume transaksi, kemudian naik lagi meningkatkan produk-produk yang boleh diperdagangkan gitu ya, dan kemudian hal-hal yang lain yang kemudian itu menjadi positif dari kehadiran bursa, Mas Bram. Oke, nah ini dengan adanya tadi ada derivatif begitu ya, adapun staking sebetulnya kalau misalnya diadopsi dimasukkan ke bursa kripto ini akan bisa dalam waktu cepatkah juga Pak Didit, atau memang nantinya perlu waktu lagi karena memang terbentuk dengan regulasi? Saya pikir bisa dalam waktu cepat ya, tetap nanti perizinannya dari kami. Apakah itu nanti akan dilakukan di bursa, tetap perizinannya dari kami kan gitu. Tapi perizinan buat kami itu kan cepat aja gitu kan. Sejauh memang peminatnya sudah banyak dan ini aman gitu kan, itu silakan saja gitu kan. Gitu. Nah, kemarin memang saya terbilang kami agak tahan ini gitu kan. Kami agak tahan karena kalau ini kami berikan kan itu termasuk yang harus kami awasi juga gitu kan. Nah, ini tentu kalau kami kemarin kan karena kami kerja sendiri sehingga kami tahan supaya kami semuanya mampu untuk melakukan pengawasannya kan gitu kan. Nah, ketika ini nanti sudah ada ekosistem lah yang akan melakukan pengawasan itu gitu. Jadi buat kami sejauh nanti ekosistem mampu melakukan pengawasan, mampu mengendalikan, maka perizinan nggak masalah. Oke, perizinan nggak masalah begitu ya, kami garis bawahi. Sebetulnya bicara terkait peminatnya sebetulnya berapa besar di inovasi-inovasi yang baru ini Pak Teguh? Karena memang kalau tadi Anda katakan ini memang trennya masih beres begitu ya untuk kripto di Indonesia. Ya, justru ini fakta yang menarik ya. Faktanya adalah kalau kita berbicara tentang perdagangan yang boleh saat ini kami lakukan, itu adalah bagian kulit lah. Jadi kalau kita ngomongin buahnya itu kan ada yang namanya kulitnya, terus kemudian ada daging buahnya.
justru yang bagian daging buahnya ini yang masih belum boleh, Mas Bram. Oke. Jadi perdagangan spot atau perdagangan trading fisik ya, itu bagian kulitnya aja. Kalau saya boleh bilang 10 sampai 20% peminatnya kalau kita berbicara dari basis data secara global gitu ya, ketertarikan trader terhadap produk-produk kripto gitu. Misalnya judulnya demikian gitu ya. Maka ini hanya kontribusi sekitar 10 sampai 20%. Jadi coba bayangkan jika memang ada produk-produk turunan yang tadi saya sampaikan, ada staking, ada futures atau derivatif di situ, maka tentu itu adalah bagian dari inti produk di kripto itu sendiri. Jadi berapa banyak atau berapa besar pasar yang kemudian kita bisa grab lagi. Nah, selama ini yang terjadi apa? Karena keterbatasan untuk sebagian pihak atau sebagian orang akhirnya diam-diam untuk kemudian mereka ya udahlah coba cari di market-market yang lain kan gitu, karena memang kan belum diatur. Nah, ini yang kita harapkan ketika ada bursa sudah diatur, Bapepti juga mengizinkan gitu ya produk-produk dengan sepengetahuan dari Bapepti gitu ya. Tentu kita harapkan bahwa yang sebelumnya volume atau transaksi itu dikontribusi pada market di luar Indonesia, maka kita harapkan bisa balik ke Indonesia dan itu akan bisa nge-boost dari volume atau market yang ada di Indonesia, Mas Bram. Oke, baik. Nah, ini bicara terkait peningkatan volume transaksi, Pak Didit. Kalau misalnya kita katakan memang kondisinya sedang bearish, dan ini upayanya harus seperti apa lagi atau upaya strategi jitunya untuk meningkatkan volume selain tadi menyiapkan ekosistemnya ada di mana? Kiranya yang tadi juga disebutkan begitu ya, masih di permukaannya saja belum sampai pada inti buahnya, Pak Didit. Jadi justru kami akan mendorong tadi agar pasar segera masuk ke buahnya. Dari kemarin sudah banyak proposal ke kami, ya kan, proposal ke kami, tapi tadi ada keterbatasan kami. Bukan kami nggak setuju, ya kan, kami setuju, tapi di sisi lain kalau kami setuju, kami izinkan, ini pengawasan kami menjadi sangat-sangat luas sekali dan tangan saya terbatas, gitu kan. Nah, jadi, oke, sebentar, ini kami fokus pada ekosistem aja dulu. Ya, ketika ekosistem sudah jadi, nah kenapa enggak tadi? Ya, ini akan segera kami langsung setujui lah kira-kira seperti itu. Tapi tentu nanti yang mengusulkan adalah bursa, gitu kan. Artinya kalau bursa mengusulkan, berarti ekosistem sudah siap dengan pengendaliannya, begitu. Nah, setelah itu adalah masalah bagaimana kita mensosialisasikan ini kepada masyarakat dan sebagainya. Ya, itu sudah kami lakukan. Sejak saya definitif menjadi kepala Bapepti di awal tahun ini, itu sudah sejak tahun ini Februari kemarin kita melakukan bulan literasi kripto. Nah, itu kan, jadi kita terus menerus, pokoknya setiap hari selama bulan Februari itu kita selalu ada cerita tentang aset kripto, apapun lah itu, dan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini nanti akan kita lakukan lagi kalau ini memang sudah bursa ini udah mulai agak stabil, ya kita akan lakukan lagi ya. Karena ini bursa baru berapa hari ya, baru 10 hari ya, Yalah, ini tadi kesepakatan juga masih maju mundur gitu kan. Kita harapkan 1 bulan ini ya kan, ini bursa sudah bisa mulai berjalan, kami akan terus monitor. Nah, nanti kalau udah mulai jalan, katakanlah sudah sampai ke gigi 2 gitu kan, nah maka kita akan dorong lagi untuk mencari yang daging-daging barunya lagi tadi, sehingga bisa masuk gigi 3, gigi 4 gitu lah. Tapi sementara gigi 1 ya kita tunggu dulu lah sampai dia masuk gigi 2 dulu. Oke, jangan ngebut-ngebut dulu gitu ya, Pak Didit ya.